Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hadijah selaku Guru Bahasa Indonesia dan teman-teman kelas 10 MIPA 1 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Deko Sridijo sebagai moderator yang akan memandu kegiatan mosi debat kali ini. Adapun topik yang akan kita bicarakan adalah mengenai banyaknya tenaga kerja asal Indonesia di negara asing membantu pemerintah mendapatkan devisa. Sebelum acara dimulai, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok yang akan menyampaikan materi, yaitu dari kelompok Pro, Fauzi Akmal Buntoro sebagai pembicara pertama, Aura Raudato Jana sebagai pembicara kedua, Akeisha Puan Hamzah sebagai pembicara ketiga. Dari kelompok kontra, yaitu Ani Dania sebagai pembicara pertama, Kania Almira Bilkis sebagai pembicara kedua, Justin Simon sebagai pembicara ketiga. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan disampaikan secara bergantian, dimulai dan pembicara pertama tim Pro, waktu dan tempat dipersilakan. Saya setuju bahwa banyaknya tenaga kerja asal Indonesia di negara asing membantu pemerintah mendapat devisa. Penerimaan devisa negara dari sektor ini mengalami pertumbuhan seiring bertambahnya jumlah tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri. Jumlah TKI di luar negeri mencapai angka yang terhitung sangat banyak, yaitu sekitar 8 juta orang yang tersebar di berbagai negara. Dengan kata lain, sektor ini mampu menghasilkan devisa negara yang masuk minimal angka 160 triliun rupiah setahun. Tentu saja angka itu akan semakin membesar apabila TKI yang dikirim semakin memiliki kemampuan dan skill. Artinya, semakin terdidik TKI akan semakin besar juga devisa yang didapatkan oleh negara. Pekerja asal Indonesia yang berpendidikan tinggi yang bekerja di luar negeri juga dapat memiliki kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya. Bekerja di negara asing menawarkan banyak manfaat, seperti menambah pengalaman baru, gaji yang tinggi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Orang-orang berpendidikan tinggi seperti itu malah tidak bisa mendapatkan pekerjaan di Indonesia karena jarangnya orang yang ingin mempekerjakan mereka karena gajinya yang mahal. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan mereka adalah untuk menetap di negara asing dan bekerja di sana. Serta dengan itu juga, perolehan devisa negara akan meningkat. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru, saya sebagai tim oposisi pembicara 1. Saya tidak setuju bahwa TKI atau tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri dijadikan sebagai alat membantu pemerintah mendapatkan devisa. Karena devisa negara dapat diperoleh dari berbagai aspek, dan TKI berada pada urutan 6 dari 10 aspek perolehan devisa terbesar negara. Nah, saya lebih setuju bahwa ekspor kelapa sawit, pariwisata, migas, dan bahan tambang lainnya adalah penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Memang TKI membantu pemerintah mendapatkan devisa negara, tetapi dilihat dari negara kita Indonesia, kita lebih memiliki potensi pada sumber daya alamnya yang sangat indah, luas, dan berlimpah. Jika poin ekspor dan pariwisata tersebut dikembangkan lebih serius, maka saya yakin devisa negara akan sangat memenuhi ekspektasi yang diharapkan, sehingga TKI tidak perlu terlalu banyak dikirim ke luar negeri. Dan untuk para pekerja asal Indonesia yang berpendidikan tinggi di luar negeri sehingga harus bekerja di sana, seharusnya kembali ke Indonesia untuk membangun bisnis maupun usaha sektor pariwisata yang dapat menghasilkan jauh lebih besar devisa negara daripada devisa negara yang dihasilkan karena ia bekerja di luar negeri. Selain itu, pada artikel yang saya baca bersumber dari https://liputan6.com, yaitu banyaknya masalah yang didapat TKI saat bekerja di luar negeri. Mayoritas masalahnya adalah terancamnya kebebasan HAM. Nah, walaupun sudah ada perjanjian kontrak kerja
Namun, sering terjadi pelanggaran terhadap kontrak tersebut, seperti kekerasan, diskriminasi, pelecehan, bahkan pembunuhan. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa TKI memang sebagai penyumbang devisa yang berpengaruh, namun tidak sebanding dengan ancaman dan resiko yang didapatkannya. Jadi, saya tidak setuju bila TKI sebagai penyumbang devisa negara yang dapat diandalkan. Dan saya lebih setuju jika penyumbang devisa negara lebih baik difokuskan pada ekspor dan pariwisata Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya Aura dari tim afirmasi pembicara kedua. Di sini saya akan memperjelas argumen dari pembicara pertama. Saya tidak setuju dengan pendapat yang dibicarakan pembicara pertama. Karena meningkatkan ekspor bukanlah hal yang mudah. Selain membutuhkan waktu yang panjang, ekspor juga membutuhkan dana yang besar. Untuk permasalahan keselamatan TKI, beberapa daerah Indonesia telah meningkatkan jaminan keselamatan untuk para TKI yang bekerja di luar negeri. Contohnya, dengan adanya sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT. Bahkan krisis center atau tempat pengaduan TKI dapat menyelesaikan 13 kasus dari 14 kasus setiap harinya. Hal tersebut dinilai sudah sangat baik dalam mengatasi masalah yang dialami oleh para TKI di sana. Selain itu, sudah ada undang-undangnya yang mengatur perlindungan TKI, yaitu contohnya pasal 5 ayat 2 yang berbunyi, perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI atau TKA dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebelum, selamanya, atau sesudah bekerja. Serta terdapat juga UU nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, yang dimana telah diamanatkan pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Pada pasal 81 ayat 1, undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah dapat menghentikan atau melarang penempatan TKI pada jabatan tertentu di luar negeri untuk negara tertentu, atau penempatan TKI pada jabatan tertentu di luar negeri demi melindungi calon TKI atau TKA dan demi memperatakan kesempatan kerja dan atau kepentingan tenaga kerja sesuai kebutuhan nasional. Dengan itu, saya setuju bahwa TKI dapat menambah peluang besar penambahan devisa bagi negara. Saya tidak setuju dengan pendapat pembicara 2 karena pada kenyataannya keamanan atau perlindungan terhadap TKI masih belum optimal karena masih banyak ditemukan kasus TKI yang dianiaya, yang diberlakukan semena-mena oleh majikannya. Dan selain keamanan untuk TKI yang sudah diberangkatkan ke luar negeri, keamanan terhadap calon TKI juga masih sangat minimum karena masih banyak ditemukan masyarakat yang menggunakan jasa TKI ilegal, yang juga disebabkan karena beberapa faktor lain seperti minimnya kuota TKI, kesulitan dalam pengurusan berkas, dan semacamnya. Dan nantinya TKI ilegal ini akan menemui masalah administrasi di negara tujuannya, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan masalah serius terhadap negara, seperti renggangnya hubungan antar kedua negara, dan juga pemberlakuan pembatasan seperti dikuranginya kuota TKI, pemberlakuan peraturan yang lebih ketat, dan semacamnya. Selain itu juga banyaknya TKI ilegal ini dapat menimbulkan kesan buruk bahwa Indonesia masih krisis lapangan kerja, sehingga para masyarakatnya masih harus bekerja ke luar negeri, bahkan dengan cara yang ilegal.
Saya, pembicara ketiga dari tim Pro, setuju bahwa tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di negara asing membantu pendapatan devisa. Terkait hal TKI ilegal, pemerintah berupaya untuk meminimalkan dan bahkan menghilangkan praktik ilegal ini melalui pembentukan layanan terpadu satu pintu atau LTSP TKI. Pembentukan LTSP ini bertujuan memberikan pelayanan administrasi secara singkat, efektif, dan efisien bagi calon TKI atau CTKI, PPTKIS, dan instansi terkait lainnya. Melalui perbaikan tata cara kelola layanan ini diharapkan setiap CTKI melalui proses rekrutmen, pelatihan, penempatan, perlindungan, dan pemulangan secara resmi. Dengan kata lain, LTSP hadir untuk memperkecil peluang terjadinya TKI berkasus di negara penempatannya masing-masing. Dengan poin-poin yang sudah disampaikan oleh saya dan rekan saya yang disampaikan bahwa pekerja Indonesia yang bekerja di negara asing membawakan banyak manfaat bagi diri sendiri dan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justin Sianipa di sini akan berperan sebagai pembicara ketiga oposisi. Saya tetap tidak setuju bahwa tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di negara asing membantu pendapatan devisa. Walaupun ada LTSP, tetapi tidak menjamin pandangan serta keselamatan TKI tersebut. Apalagi dengan adanya TKI ilegal yang beredar. Faktanya sampai saat ini masih tinggi angka TKI ilegal yang terus diberangkatkan ke luar negeri. Berdasarkan artikel bersumber kompas.com yang dirilis 22 November 2020, bahwa penempatan TKI atau migran masih tinggi angkanya karena masyarakat miskin informasi, dan TKI ilegal ini menjadi korban dari calo dan serta banyaknya keterlibatan oknum, mulai dari lembaga atau organisasi di dalam bisnis pengiriman pekerja migran atau TKI. Dengan itu, walaupun tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di negara asing membantu pendapatan devisa, tetapi resiko yang datang dari bekerja di negara asing dan manfaat yang didapatkannya tidak sebanding. Jadi saya dan kelompok saya tidak setuju TKI sebagai penambah devisa negara, karena berbagai faktor yang sudah dijelaskan, dan saya lebih setuju serta mendukung sumber daya alam Indonesia lah yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menambah devisa negara yang terbesar dan terjamin aman. Terima kasih. Demikian tadi mosi debat kelompok yang pro dan kontra tentang banyaknya tenaga kerja asal Indonesia di negara asing membantu pemerintah mendapatkan devisa yang telah dilaksanakan dengan baik. Saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.